Kenapa begini? Tiba-tiba Indonesia belum siap untuk membeli jet tempur Su-57 Rusia. Indonesia, meskipun sering digosipkan sebagai calon pelanggan potensial untuk jet tempur Su-57 buatan Rusia, masih belum menunjukkan tanda-tanda keseriusan dalam mengakuisisi pesawat ini. Meski Su-57 dikenal sebagai salah satu pesawat tempur siluman tercanggih di dunia, Indonesia tampaknya lebih berhati-hati dalam membuat keputusan terkait pembelian alat militer canggih. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi sikap Indonesia terhadap Su-57, salah satunya adalah masalah biaya yang sangat tinggi. Pembelian pesawat tempur seperti Su-57 akan memerlukan anggaran besar, yang bisa mengalihkan perhatian dari kebutuhan pertahanan lainnya yang mungkin lebih mendesak. Selain itu, Indonesia juga mempertimbangkan kesesuaian pesawat tersebut dengan kebutuhan operasional dan strategi militernya. Negara ini memiliki hubungan pertahanan yang kuat dengan beberapa negara barat, terutama Amerika Serikat, yang memiliki produk militer yang lebih kompatibel dengan peralatan yang sudah digunakan oleh Indonesia. Faktor lainnya adalah ketegangan geopolitik yang terus berubah di kawasan Asia. Indonesia, sebagai negara yang menjunjung kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif, tidak ingin terjebak dalam ketergantungan pada salah satu negara besar seperti Rusia. Selain itu, Indonesia juga tengah fokus pada modernisasi dan penguatan kekuatan militernya dengan mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang dan keberlanjutan pasokan suku cadang. Pembelian jet tempur, terutama yang melibatkan teknologi canggih seperti Su-57, juga memerlukan kesiapan logistik dan pemeliharaan yang kompleks. Indonesia mungkin lebih memilih untuk tetap berfokus pada akuisisi pesawat yang lebih terjangkau dan mudah dioperasikan dengan infrastruktur yang lebih siap. Salah satu hal yang juga perlu diperhatikan adalah ketergantungan pada Rusia dalam hal pengadaan alutsista. Meskipun Rusia memiliki reputasi sebagai pemasok teknologi pertahanan yang kuat, Indonesia selalu berusaha menjaga keberagaman sumber pasokan alutsista untuk mengurangi potensi risiko ketergantungan pada satu negara. Hal ini sangat penting dalam konteks politik global yang dinamis dan sering berubah. Indonesia juga mungkin akan lebih fokus pada penguatan hubungan dengan mitra-mitra internasional yang sudah ada, seperti dengan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Kerjasama ini membuka peluang untuk mendapatkan teknologi terbaru yang lebih sesuai dengan kebutuhan pertahanan Indonesia, sekaligus memperkuat posisi negara dalam percaturan geopolitik kawasan. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor ini, meskipun Su-57 menjadi sorotan dalam banyak diskusi, Indonesia tampaknya masih lebih berhati-hati dalam mengambil langkah untuk mengakuisisi jet tempur canggih ini. Keputusan tersebut akan sangat dipengaruhi oleh pertimbangan anggaran, kesiapan teknologi, dan dinamika hubungan internasional yang harus tetap dijaga dengan cermat. Selain itu, Indonesia juga perlu memperhatikan perkembangan teknologi pertahanan internasional yang sangat cepat. Meskipun Su-57 menawarkan berbagai keunggulan, seperti kemampuan siluman, kecepatan tinggi, dan perangkat elektronik canggih, negara ini mungkin lebih memilih untuk menunggu hingga teknologi ini lebih teruji dalam pertempuran nyata atau mendapatkan lebih banyak informasi mengenai efektivitas dan performa pesawat tersebut. Indonesia, yang selalu menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas, juga harus menilai apakah Su-57 akan benar-benar memberikan keunggulan strategis yang signifikan di kawasan ini. Dengan adanya sejumlah negara besar dengan pesawat tempur canggih seperti F-35, Rafale, dan Eurovictor Typhoon, Indonesia mungkin lebih memilih untuk mengembangkan kapasitas militer yang berbasis pada kebutuhan real-time dan ancaman yang ada, daripada terfokus pada teknologi yang mungkin belum sepenuhnya teruji dalam konteks regional. Lebih lanjut, faktor politik domestik juga berperan dalam keputusan Indonesia untuk belum mengonfirmasi niatnya membeli Su-57. Keputusan besar seperti ini memerlukan persetujuan dari berbagai pihak, termasuk parlemen dan institusi terkait yang mungkin memiliki pandangan berbeda tentang arah kebijakan pertahanan Indonesia. Apalagi, pembelian alutsista yang melibatkan negara seperti Rusia bisa menimbulkan ketegangan politik dengan negara-negara besar lainnya, yang mungkin saja tidak sejalan dengan prinsip diplomasi Indonesia yang bebas dan aktif. Dengan kata lain, meskipun Indonesia sering digosipkan akan menjadi pelanggan Su-57, keputusan tersebut masih jauh dari kenyataan. Indonesia tampaknya lebih memilih untuk terus mengeksplorasi pilihan lain yang lebih mendukung kebijakan luar negeri yang seimbang dan kebutuhan pertahanan yang realistis, tanpa terlalu bergantung pada satu negara atau sistem senjata tertentu. Keputusan akhir akan sangat bergantung pada evaluasi mendalam terhadap situasi geopolitik dan perubahan dalam tren teknologi pertahanan global. Meskipun Su-57 menawarkan teknologi canggih dan kemampuan yang luar biasa, Indonesia tampaknya lebih memilih untuk mengeksplorasi berbagai pilihan alutsista dari berbagai negara, dengan tetap menjaga keseimbangan dalam hubungan internasionalnya. Selain itu, Indonesia juga harus mempertimbangkan faktor kesiapan industri pertahanan dalam negeri.
Mengingat Indonesia tengah berkomitmen untuk memperkuat sektor industri pertahanan nasional, pembelian pesawat tempur canggih seperti Su-57 yang berasal dari luar negeri dapat menimbulkan tantangan dalam hal transfer teknologi dan pengembangan kemampuan lokal. Di samping itu, Indonesia juga tengah berfokus pada pengadaan alutsista yang lebih sesuai dengan kebutuhan pertahanan jangka panjang, yang mencakup berbagai jenis peralatan militer selain pesawat tempur. Dengan anggaran yang terbatas, Indonesia harus memastikan bahwa setiap pembelian alat pertahanan akan memberikan dampak maksimal terhadap kemampuan operasional TNI, Tentara Nasional Indonesia. Oleh karena itu, meskipun Su-57 menawarkan teknologi canggih, Indonesia mungkin lebih memilih untuk berinvestasi dalam sistem pertahanan yang lebih terjangkau dan dapat segera digunakan. Salah satu prioritas utama Indonesia adalah memperkuat kemandirian dalam produksi alutsista, sehingga semakin banyak teknologi canggih yang dapat diproduksi dan dikelola secara domestik. Dinamika hubungan internasional juga menjadi pertimbangan penting dalam keputusan Indonesia. Memiliki hubungan yang baik dengan negara-negara besar, seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, serta negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, menjadi salah satu prioritas Indonesia. Pembelian pesawat tempur dari Rusia, meskipun menarik dari sisi teknologi, bisa menimbulkan dampak negatif terhadap hubungan Indonesia dengan negara-negara tersebut, terutama dalam konteks sanksi internasional yang mungkin berlaku. Akhirnya, meskipun Su-57 tetap menjadi pilihan menarik bagi Indonesia di masa depan, keputusan untuk mengakuisisinya tidak akan terburu-buru. Indonesia lebih cenderung untuk terus mengevaluasi berbagai opsi yang ada, memperhatikan perkembangan teknologi, serta menjaga hubungan internasional yang seimbang. Dengan mempertimbangkan faktor ekonomi, politik, dan strategis, Indonesia akan membuat keputusan yang paling menguntungkan bagi kepentingan nasional dan keamanan jangka panjang. Selain itu, Indonesia juga harus memikirkan biaya dan keberlanjutan dalam jangka panjang. Meski Su-57 menawarkan keunggulan teknologi, biaya operasional dan pemeliharaan pesawat tersebut bisa sangat tinggi. Indonesia harus memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pesawat tempur tidak mengganggu pembiayaan sektor pertahanan lainnya yang juga penting, seperti kapal perang, sistem pertahanan udara, dan infrastruktur militer. Penting juga untuk mempertimbangkan kesiapan Indonesia dalam membangun fasilitas pemeliharaan dan pelatihan yang memadai, terutama jika Su-57 menjadi bagian dari armada tempur negara ini. Keberlanjutan pengadaan alutsista juga menjadi isu penting. Indonesia harus memastikan bahwa pesawat tempur yang dibeli tidak hanya canggih di awal, tetapi juga memiliki kemampuan untuk bertahan dalam jangka panjang. Hal ini mencakup keberlanjutan pasokan suku cadang, serta kemampuan untuk melakukan upgrade teknologi seiring berjalannya waktu.